Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tentang KMB dengan masalah rheumatoid arthritis. Saya Neng Hamidah sebagai moderator dan sekaligus penyampai materi. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu teman saya akan menyampaikan materinya. Kepada Eni Nurul Aini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nurul Aini, mahasiswa program studi S1 Keperawatan kelas transfer. Di sini saya akan menjelaskan tentang rheumatoid arthritis. Pengertian rheumatoid arthritis, penyakit rematik adalah penyakit inflamasi non-bakterial yang bersifat sistematik, progresif, cenderung kronik, dan mengenai sendi-sendi serta jaringan ikat sendi secara sistematis menurut Rasjad Khairuddin, pengantar ilmu bedah ortopedi, halaman 165. Artritis adalah inflamasi dengan nyeri, panas, pembengkakan, kekakuan, kemerahan pada sendi akibat artritis. Timbul inflamasi 15 umum yang dikenal sebagai artritis rheumatoid, yang merupakan penyakit autoimun menurut Nugroho 2012. Anatomi sendi. Sendi merupakan pertemuan dua tulang, tetapi kemungkinan terjadinya pergerakan menurut Roger 2002. Ada 3 jenis sendi pada manusia yang digerakkan yang dimungkinkannya, yaitu sendi fibrosa, kartilagosa, dan sinovial menurut Roger 2012. Jenis sendi fibrosa atau sendi mati terjadi bila batas dua buah tulang bertemu membentuk cekungan yang akurat hanya dipisahkan oleh lapisan tipis jaringan fibrosa. Sendi kartiginosa atau sendi yang bergerak sedikit, sendi tulang rawan. Sendi sinovial atau sendi yang bergerak bebas terdiri dari 2 atau lebih tulang yang ujung-ujungnya dilapisi tulang rawan. Hialin sendi. Sendi sinoval, sendi pelana, sendi pivot memungkinkan putaran, sendi kondilar, sendi bola dan mangkuk, sendi pelana. Penata pergerakan sendi. Gerakan sendi bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu gerakan meluncur, gerakan menyudut menyebabkan peningkatan atau penurunan sudut di antara tulang, gerakan memutar memungkinkan rotasi internal. Etiologi. Penyebab artritis rheumatoid masih belum diketahui. Faktor genetik dan beberapa faktor lingkungan telah lama diduga berperan dalam timbulnya penyakit ini menurut Nugroho 2012. Kecenderungan wanita untuk menderita artritis rheumatoid dan sering dijumpai remaja pada wanita yang sedang hamil, menimbulkan dugaan terdapat suatu antigen penyebab artritis rheumatoid yang berada pada membran sinovial akan memicu proses inflamasi. Proses inflamasi mengaktifkan terbentuknya makrofag menurut Nugroho 2012. Komplement C5A merupakan faktor kemotaktik yang selain meningkatkan permeabilitas vaskuler juga akan menarik lebih banyak polimorfonuklir dan monosit ke arah leukosit tersebut menurut Nugroho 2012. Pamositosi kompleks imun oleh sel radang akan disertai pembentukan dan pembebasan radikal oksigen bebas, leukotrin, prostaglandin yang akan menyebabkan erosi rawan sendi dan tulang menurut Nugroho 2012. Pengendapan kompleks imun akan menyebabkan terjadinya degranulasi mast cell yang menyebabkan terjadinya pembebasan histamin dan berbagai enzim proteolitik serta aktivasi jalur asam arachidonat yang akan memecah kolagen hingga terjadinya edema.
proliferasi membran sinovial, dan akhirnya terbentuk panus. Menurut Nugroho 2012, masuknya sel radang ke dalam membran sinovial akan akibat pengendapan kompleks imun menyebabkan terbentuknya panus yang merupakan elemen yang paling destruktif dalam patogenesis artritis reumatoid menurut Nugroho 2012. Manifestasi klinisnya, gejala-gejala konstitusional poliartritis simetris terutama pada sendi peliper, kekakuan di pagi hari selama lebih dari 1 jam, artritis erosif, deformitas nodula reumatoid, manifestasi ekstra artikular menurut Nugroho 2012. Pemeriksaan diagnostik menurut Nugroho 2012 tidak banyak berperan dalam diagnostik artritis reumatoid, namun dapat menyokong bila terdapat keraguan atau untuk melihat prognosis pasien pada pemeriksaan laboratorium tersebut. Tes faktor reumat biasanya positif pada lebih dari 75% artritis reumatoid, terutama bila masih aktif. Sisanya dapat dijumpai pada pasien lepra, tuberkulosis, paru, sirosis hepatitis infeksiosa, endokarditis. Selanjutnya dilanjutkan sama Neng Hamidah. Neng Hamidah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Hamidah akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya Eni Nurul Aini, yaitu selanjutnya penata laksanaan untuk reumatoid, yaitu pendidikan pada pasien mengenai penyakitnya dan penata laksanaan yang akan dilakukan sehingga terjalin hubungan baik dan terjamin ketaatan pasien untuk tetap berobat dalam jangka waktu yang lama. OAINS diberikan sejak dini untuk mengatasi nyeri akibat inflamasi. DMERD digunakan untuk melindungi rawan sendi dan tulang dari proses destruksi akibat artritis reumatoid. Selanjutnya, riwayat penyakit alamiah, rehabilitasi pasien artritis reumatoid, dan merupakan tindakan untuk mengembalikan tingkat kemampuan pasien artritis reumatoid dengan cara mengurangi rasa nyeri, mencegah terjadinya kekakuan dan keterbatasan gerak sendi, mencegah terjadinya atrofi dan kelemahan otot, mencegah terjadinya deformitas, meningkatkan rasa nyaman dan kepercayaan diri, mempertahankan kemandirian sehingga tidak tergantung pada orang lain. Jika perlu, pembedahan jika berbagai cara pengobatan telah dilakukan dan tidak berhasil. Pathway untuk rheumatoid arthritis yaitu reaksi faktor R dan antibodi, faktor metabolik, infeksi, dan dengan kecenderungan virus akan menyebabkan reaksi peradangan. Reaksi peradangan ini menyebabkan nyeri dan reaksi peradangan sinovial menebal, panus, terjadi nodul, deformitas sendi, masalah keperawatan akan muncul dengan gangguan body image. Dari selanjutnya, inflamasi ke dalam tulang subkondria menyebabkan hambatan nutrisi pada cartilago articularis, menyebabkan cartilago nekrosis, dan selanjutnya erosi cartilago. Di hambatan nutrisi pada cartilago articularis akan menyebabkan kerusakan cartilago dan tulang, sehingga tendon dan ligamen melemah, menyebabkan mudah luksasi dan subluksasi. Kemudian dari tendon dan ligamen melemah akan menyebabkan hilangnya kekuatan otot sehingga muncul masalah keperawatan, resiko cedera. Selanjutnya dari reaksi peradangan di atas, kekakuan sendi akan terjadi, muncullah gangguan mobilitas fisik. Dari ankilosis fibrosa, ankilosis tulang akan menyebabkan juga kekakuan sendi. Dari kekakuan sendi terjadi masalah terbatasnya gerakan sendi sehingga terjadilah diagnosa keperawatannya defisit self care.
Selanjutnya, konsep keperawatan keluarga dengan rematik. Pelayanan keperawatan keluarga merupakan salah satu area pelayanan keperawatan yang dapat dilaksanakan di masyarakat. Pelayanan keperawatan keluarga yang saat ini dikembangkan merupakan bagian dari pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Keperawatan keluarga adalah proses pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan keluarga dalam lingkup praktik keperawatan. Pelayanan keperawatan keluarga merupakan pelayanan holistik yang menempatkan keluarga dan komponennya sebagai fokus pelayanan dan melibatkan anggota keluarga dalam tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan keperawatan. Oke, selanjutnya pengkajian keperawatan keluarga. Pengkajian keperawatan keluarga dapat menggunakan metode observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Menurut Maglaya 2009, variabel data dalam pengkajian keperawatan keluarga mencakup data umum atau identitas keluarga, kondisi kesehatan semua anggota keluarga, data pengkajian individu yang mengalami masalah kesehatan saat ini atau sedang sakit, data kesehatan lingkungan, struktur keluarga, riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Fungsi keluarga terdiri dari aspek instrumental dan ekspresif. Selanjutnya akan terjadi diagnosis keperawatan keluarga. Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai individu, keluarga, atau masyarakat yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data dan analisis data secara cermat, memberikan dasar untuk menetapkan tindakan-tindakan di mana perawat bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Diagnosis keperawatan keluarga dianalisis dari hasil penghasilan terhadap masalah dalam tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, fungsi-fungsi keluarga, coping keluarga, baik yang bersifat aktual, resiko maupun sejahtera, di mana perawat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan keperawatan bersama-sama dengan keluarga berdasarkan kemampuan dan sumber daya keluarga. Selanjutnya, implementasi keperawatan keluarga. Implementasi pada asuhan keperawatan keluarga dapat dilakukan pada individu dalam keluarga dan pada anggota keluarga lainnya. Implementasi yang ditujukan pada individu meliputi tindakan keperawatan langsung, tindakan kolaboratif dan pengobatan dasar, tindakan observasi, tindakan pendidikan kesehatan. Selanjutnya, implementasi keperawatan yang ditujukan pada keluarga meliputi peningkatan kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan kebutuhan kesehatan dengan cara memberikan informasi, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan tentang kesehatan, mendorong sikap emosi yang sehat terhadap masalah. Selanjutnya, membantu keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat untuk individu dengan cara mengidentifikasi konsekuensi jika tidak melakukan tindakan, mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga, mendiskusikan tentang konsekuensi tiap tindakan, memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan, menggunakan alat fasilitas yang ada di rumah, mengawasi keluarga melakukan perawatan, membantu keluarga menemukan cara bagaimana membuat lingkungan menjadi sehat dengan cara menentukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga, melakukan perubahan lingkungan keluarga seoptimal mungkin, memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada dengan cara mengenalkan fasilitas yang ada di lingkungan keluarga, membantu keluarga menggunakan fasilitas yang ada. Dan yang terakhir, evaluasi keperawatan keluarga. Sesuai dengan rencana tindakan yang telah diberikan, penilaian dan evaluasi diperlukan untuk melihat keberhasilan. Bila tidak atau belum berhasil, perlu disusun rencana baru yang sesuai. Semua tindakan keperawatan mungkin tidak dapat dilaksanakan dalam satu kali kunjungan keluarga. Untuk itu, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan waktu dan ketersediaan klien atau keluarga.
Tahapan evaluasi dapat dilakukan selama proses asuhan keperawatan atau pada akhir pemberian asuhan. Perawat bertanggung jawab untuk mengevaluasi status dan kemajuan pasien dan keluarga terhadap pencapaian hasil dari tujuan keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan evaluasi meliputi mengkaji kemajuan status kesehatan individu dalam konteks keluarga, membandingkan respon individu dan keluarga dengan kriteria hasil, dan menyimpulkan kemajuan masalah serta kemajuan pencapaian tujuan keperawatan. Mungkin itulah pembahasan yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas semua perhatiannya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.